Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil insani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah jadikan kita hamba yang mukmin ahlul sunnah, di keluarga muslim ahlul sunnah bersama dengan lingkungan muslim ahlul sunnah. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah jadikan kita sebagai hamba yang beriman dan meniti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu meniti sunnah tersebut adalah thalabul ilm di saat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, thalabul ilm afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Kenapa? Karena kalau menuntut ilmu itu adalah wajib, fardhu, sementara sholat sunnah adalah sunnah. Dan Imam Syafi'i juga menjelaskan, laisa ba'dal fara'id afdalu min thalabil ilm. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib, saya ulangi lagi, tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dalam hal ini kita melakukan kultum semacam ini. Besok insya Allah Dr. Anes Muhammad Irfan datangi Bapak. Masya Allah. Jadi setelah sholat fardu, ini yang utama adalah ini. Nah, dalam kitab Miftah Dar As-Sadah karya Ibnu Qayyim, beliau itu mengatakan bodoh itu merupakan sifat penduduk neraka. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan ilmu karena tidak mendengar dan tidak memikirkan, kata Ibnu Qayyim. Nah, karena mendengar dan memikirkan tentang ilmu adalah dua hal pokok dari mendapatkan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu dua hal untuk mendapatkan ilmu. Pertama adalah mendengar, yang kedua baru memikirkan. Bahkan Allah tegaskan dalam hal ini dalam surat Qaf, surat 50 ayat 25, mana'il lil khair, yang sangat enggan melakukan kebajikan. Dalam hal ini Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqor, beliau mengatakan enggan melakukan kebaikan adalah salah satunya adalah enggan melakukan thalabul ilm. Jadi maksud dari Allah tegaskan di surat Qaf, surat 50 ayat 25 tadi, mana'il lil khair, yang sangat enggan melakukan kebajikan adalah apa? Salah satu tidak mau mendengarkan kultum ataupun kajian yang ada. Nah, dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma. Dari siang sampai dengan Jumat selalu memberikan apa? Mengajar kepada kita, termasuk saya santrinya.
ada Riyadhus Shalihin, ada Nashihul Ibad, ada Bulughul Maram. Masya Allah. Bapak datang dengarkan saja, nggak apa-apa. Karena ketika bapak-bapak mendengar itu sampai dengan dari Bata Malim hingga Islam, malaikat catat. Mainlah malaikat mengampun, mohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Coba kalau 5 hari aja, sana jalan Jumat, selalu minimal setengah jam, dengerin aja. Seperti Akhi Ahmad Ansar, beliau dengerin aja. Masya Allah. Dan itulah salah satunya memakmurkan masjid kita, yaitu diisi dengan hal semacam itu. Nah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan surga. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ada 3 hal. Yang pertama, menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkannya masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah, dan hidayah itu yang mengantarkan pada surga. Dan yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Masya Allah, Bapak, Ibu-ibu, itulah pentingnya kita memahami. Maka hal yang terutama dalam hal ini adalah mengisi ketika pada sholat fardu di masjid ataupun juga dengan pada hal-hal yang lain. Jamaah mencintai ilmu syar'i rahimakumullah. Pada pagi ini masih berkaitan dengan 2 pekan yang lalu, yaitu ada 2 hal yang membuat kita tidak bisa ikhlas. Padahal kalau kita tidak ikhlas, percuma ibadah kita. Karena syarat diterimanya itu ada beberapa. 2 hal yang terutama adalah, pertama adalah ikhlas, yang kedua baru i'tibar. Artinya kalau kita walaupun sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, kalau dilihatkan bukan untuk Allah, bukan untuk lillah, maka useless, maka di-reject oleh Allah, maka ditolak oleh Allah. Dan itu kan sayang. Hati-hati, termasuk diri hamba yang dhaif ini. Nah, jamaah ridho surga rahimakumullah menambahkan poin pertama 2 hal daripada yang menyebabkan hati kita tidak bisa ikhlas. Pertama adalah ittiba' dunia, dan kedua adalah keinginan mendapatkan pujian manusia. Kali ini pagi ini masih berkaitan dengan ittiba' dunia. Sering kali diantara kita atau mungkin saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, tetangga kita yang sering beredar di masyarakat bahwa setiap ibadah itu selalu dikaitkan dengan, seharusnya dikaitkan dengan urusan akhirat kita. Karena kenapa? Harus sesuai dengan, harus hanya ibtigha'u mardatillah, mencari ridho Allah. Dan sayangnya di beberapa mungkin jamaah, mungkin teman, mungkin saudara, ini dikaitkan dengan urusan dunia. Padahal yang namanya akhirat itu jauh lebih kekal, bakok akhirat itu. Sementara dunia itu sifatnya fana, rusak, selesai sebentar lagi. Nah, seringkali ada pertanyaan begini, zikir apa yang melariskan dagangan usaha ini? Atau dulu pernah ada seorang penceramah yang pernah kita undang, kita harus sholawat, tapi sholawatnya untuk mendapatkan mobil, mendapatkan rumah dan
nggak tepat itu. Karena sholawat pun juga harus ridho Allah dulu, baru nanti mungkin doanya lain. Nah, juga mungkin kadang-kadang begini, doa apa ya agar toko saya yang barusan saya buka banyak pelanggannya. Inilah kenyataan sebagai masyarakat selalu mengkaitkan urusan akhirat kita dengan urusan dunia kita. Padahal di surat 98 Al-Baqarah ayat 5 Allah sudah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Apanya? Memurnikan di sini adalah ikhlas. Tidak ada juga tujuan yang lain, hanya ridho Allah. Disinilah kita memahami bahwa ibadah itu harus lillah, harus mardhotillah, mukhlishina lahuddin. Dan masya Allah bapak, ibu-ibu, betapa hinanya urusan akhirat jika dilihatkan untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia ini tempat kita meninggal, untuk mati di dunia. Tapi tempat tinggal kita bukan di dunia, di akhirat. Dunia tempat kita meninggal, dan tempat tinggal kita adalah akhirat yang sifatnya bako. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa ini termasuk perkara yang menggagalkan orang tidak bisa ikhlas. Salah satunya urusan ini, niat tadi. Kalau nggak salah ada 3 hal yang menyebabkan, ada 3 kelompok orang maksud saya. Pertama adalah mujahid, kedua adalah ustadz atau pengajar, yang ketiga adalah orang dermawan. Pertama kali dilempar ke neraka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW adalah kelompok itu. Mujahid loh Bapak, dermawan loh ibu-ibu, juga ustadz atau yang mengajarkan ilmu agama. Tapi apa? Yang pertama dilempar ke neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Makanya ini penting banget. Allah tegaskan di surat Asyura ayat surat 42 ayat 20, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, dalam hal ini Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam tafsirnya, beliau mengatakan, yakni barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat dengan amal perbuatannya, nasrid lahu fi harsih, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Maka Allah akan melipat gandakan pahala itu baginya. Setiap satu pahala kebaikan Allah gandakan menjadi 10 kali lipat. Falahu asru amsalihah, surat Al-An'am ayat 160. Dan bisa jadi lebih daripada 700 kali lipat. Di surat 261, di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah tegaskan juga, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan memberikan lebih daripada itu. Walam kana yurdi asad dunya, dan barang siapa yang mengenai keuntungan dunia, ini dia. Saya ulangi lagi, man kana yuridu asad dunya, dan barang siapa yang mengenai keuntungan di dunia, nutihi minha, kami berikan kepada sebagian dari keuntungan dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bahayanya Bapak, meluruskan dia, puasa kita, membaca Al-Quran, datang kembali kita, sholat kita, jangan, tapi khusus untuk mardotillah, ibtigo mardotillah. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar kembali mengatakan, sebab kenapa dia tidak mendapatkan bagian itu, sebab dia tidak beramal untuk akhirat, sehingga dia tidak memiliki bagian di akhirat itu. Apa artinya kalau tidak mendapatkan? Masuk neraka,
Ini yang penting kita pahami, bahwa meluruskan niat setiap ibadah kita harus lillah, harus mardotillah, termasuk apa yang itu tetap berusaha untuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, contoh lainnya, contohnya betapa hinanya urusan akhirat jika diniatkan urusan dunia. Contoh apa? Tentang sedekah. Ada sebagian orang yang dimaksud sedekah, ini sebagian orang, agar mendapatkan balasan langsung. Jadi ketika kita infak, kita sedekah, kita membantu orang, intinya ingin mendapatkan balasan secara instan. Padahal sedekah ini balasannya Allah yang atur, bukan kita yang atur. Kita lihat fungsi sedekah seperti Rasulullah sabdakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ittaquna walau bisikki tamratin, jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Rasulullah ingatkan pada kita. Contoh sedekah itu adalah seperti itu. Maka peredam murka Allah adalah bersedekah selain mendatangkan pahala berlipat-lipat, juga menghindarkan murka Allah. Seperti itu juga hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani Al-Kabir. Rasulullah bersabda, shadaqatu sirri tufi ghadabar rabbi, sedekah sir, artinya itu sembunyi-sembunyi, memadamkan murka Allah. Contohnya siapa nih? Umar bin Khattab. Beliau itu kalau memberikan gandum pada warganya atau masyarakatnya, bukan siang hari. Apa? Malam hari sepertiga malam terakhir, dari jam 12 sampai ini kira-kira seperti itu. Dan kenapa? Supaya tidak dilihat orang. Zaman dulu kan lampu tidak ada, listrik tidak ada. Itulah salah satunya. Sedekah sini tufti ghadabar rabbi, sedekah sini memadamkan murka Allah. Dan wasadaqul alaniyati junnatun minan nar, dan sedekah secara terang-terangan merupakan perisai daripada neraka, tapi dengan niat yang ikhlas, bukan untuk dilihat orang. Bapak Ibu yang Allah rahmati, jelas sudah bahwa sedekah itu diantara fadilahnya ittaqunar, menjauhkan diri dari neraka, tufi ghadabar rabbi, memadamkan murka Allah, dan junnatun minan nar, perisai dari neraka. Itu maksud sedekah, bukan melakukan infak atau sedekah dalam bentuk uang misalnya, terus harapannya langsung dengan Allah balas. Bukan seperti itu. Niatnya harus seperti ini dulu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita uang infak misalnya 1.000, sementara di surat Al-Baqarah ayat 61 tambahkan 700.000, tambahkan dikalikan 700 kali 4, berarti kan kalau misalnya 1.000 berarti 700.000. Nggak ada apa-apanya dengan neraka. Jauh lebih dahsyat di akhirat kelak. Makanya nama itunya harus seperti itu, nama itunya. Tapi setelah itu berdoa, ya Allah, saya punya masalah. Berdoa ya, lain dengan niat. Nah, contoh lainnya apa? Betapa hinanya urusan akhirat jika diniatkan untuk dunia. Itu apa? Salat duha. Jamaah Bintai Musali rahimahullah. Bisa jadi sebagian di antara kita makan sholat duha, tapi niatannya akan melancarkan rezeki. Banyak waktu dulu sebelum saya diajarin, ya begitu. Doanya pokoknya sholat duha untuk rezeki. Nah, pada sholat duha ini niatannya untuk memberi sedekah 360 ruas tulang kita yang ada di badan kita, yang butuh disedekahi setiap ruas tulang itu. Dan itu dengan apa?
dengan dua sholat, dengan sholat duha 2 rakaat cukup. Tadi saya jelaskan bahwa ada 360 ruas tulang di persendian kita, di badan kita. Dalilnya mana? Rasulullah ingatkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2377 bahwa tubuh kita ini memiliki 360 persendian. Rasulullah bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam." Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan ala sittina wa salamsi mi'ati mafsili, memiliki 360 persendian. Rasulullah yang bersabda. Ilmu kita mungkin belum sampai, tapi Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu sudah jelaskan. Dan Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahwa tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah sedekah. Itu ada di sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1704. Rasulullah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian diantarakan untuk bersedekah. Bersedekah artinya kita bersedekah kepada pelihara persendian kita ini. Dan fakulu tasbihatun shadaqatun. Setiap bacaan tasbih kita adalah sedekah. Wakulu tamidatin shadaqatun. Setiap bacaan tahmid kita adalah sedekah. Wakulu tahlilatin shadaqatun. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Wakulu takbiratin shadaqatun. Dan setiap takbir adalah sedekah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Sedekah Allah. Kemudian wa'amrun bil ma'ruf shadaqatun. Begitu juga dengan amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqatun. Dan nahi munkar, melarang untuk kepada Anda sedekah. Masya Allah. Itu apa? Dan apa? Selanjutnya Rasul jelaskan, wa yujid siu min zalika ra'ataini yarka'uhuma minad duha. Ini semua bisa diganti dengan melaksanakan sholat dua rakaat. Maka kan ada di antara kita ini habis kajian, habis kultum, tunggu dulu sampai suruh, sholat suruh dulu, sampai di rumah sebelum ngapa-ngapain sholat duha dulu. Masya Allah. Apa kita sering melakukan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir? Jarang mungkin. Tapi sholat itu jangan hilang. Makanya Rasulullah itu mewasiatkan 3 hal kepada kita. Wasiat Rasul. Yang pertama apa? Sholat duha. Yang kedua apa? Sholat witir sebelum tidur. Itu salah 2 hal. Ada 3 sebenarnya. Dan yang pasti kita lakukan saja, minimal yang ringan itu, nggak sampai 7 menit, 5 menit mungkin. Kadang-kadang kalau di sini masih 2 menit saya masih berani, tapi kalau udah 1,5 untuk sholat tahiyatul masjid saya masih berani. Tapi kalau udah 1,5 menit saya nggak berani. Ya sudah, cukup dengan doa saja. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal ini An-Nawawi dalam Syarah Muslim beliau mengatakan wa fi dalil ala idzam faduka fakabir mauqiha. Hadis ini adalah dalil menunjukkan tentang agungnya dan mulianya sholat duha dan menunjukkan besarnya kedudukannya. Wa anna tasyurah ini, dan sholat duha boleh dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Masya Allah. Jadi sholat duha bukan untuk mencari sedekah. Ini yang lebih penting. Allah itu sudah janjikan tentang apa? Tentang rezeki kita. Tidak usah mikir, tetap berusaha saja. Tapi yang belum janjikan apa? Kelak apakah kita masuk neraka atau masuk surga? Insya Allah
surga. Tapi jangan, kalau bisa jangan mampir dulu, masya Allah Bapak. Mampirnya di neraka itu yang paling ringan itu. Kalau ada mau bahasa Jawanya mau itu apa ya? Yang dibakar itu, apa namanya? Kayu yang dibakar itu ditaruh di telapak kaki kita yang mendidih di kepala kita. Allah Akbar. Masya Allah. Hati-hati Bapak. Dan kesimpulannya apa? Bahwa kita telah tahu syarat diterima ibadah adalah ikhlas dan ittiba'. Salah satu perkara yang menyebabkan hati kita tidak bisa ikhlas adalah ittiba' ubud dunya, yang intinya setiap ibadah selalu mengkaitkan urusan akhirat dengan urusan dunia. Padahal Allah sudah ingatkan di surat 98 ayat 5 tadi, wa ma umiru illa liya'budunallah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Di sini kita memahami bahwa apapun ibadah kita, dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, harus karena Allah mardotilah. Kenapa? Karena di dunia ini tempat kita meninggal dunia, bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita apa? Kelak di akhirat yang sifatnya kekal. Banyak orang yang baru menyadari perkara yang menyebabkan orang tidak bisa ikhlas adalah ibadah dengan cita rasa dunia. Sakar BDW. Padahal sudah Allah katakan siapapun beribadah hanya pengen mendapatkan dunia saja, maka kami akan memberikan dunia kepadanya, tidak dikurangi. Tapi nutihi minha, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Apa artinya? Hanya neraka yang diperoleh. Sia-sia yang mereka lakukan, batal atas telah mereka lakukan, yang mereka usahakan. Sia-sia apa sholat kita, puasa kita, birrul walidain kita, juga silaturahmi batal. Karena kenapa? Nama itunya jelas bukan karena Allah. Dan apa yang mereka adalah sia-sia tadi atau batal tadi. Maka sebagai contoh betapa hinanya urusan akhirat jika dilakukan di urusan dunia yang terikat dengan sedekah tadi, yaitu sedekah itu harusnya ittaquna walau bisikki tamratin. Sabda Rasulullah SAW, jauhlah neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Kemudian pertanyaannya untuk kita, masihkah kita mengharapkan dunia yang fana ini tidak, dan Allah tidak jamin kehidupan di akhirat kelak? Jangan sampai seperti itu saudara-saudaraku. Bahwa peringatan ini terutama untuk saya pribadi. Mari kita meluruskan niat untuk hal itu. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tingkatkan imtak kita, iman dan takwa kita, dan mari kita pahami betul firman Allah di surat Al-Hijr ayat 99. Allah ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya diyakin apa? Kematian. Jadi kita diminta terus untuk menyembah Allah. Walau alam bisa ala kubirabika fala takunanna minal mumtarin, kemudian dari Rabbmu, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang telah berlalu. Mari kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.